Halo teman-teman semua, di sini saya Fatur Rahman dengan NIM 0501232141 akan membahas soal-soal yang telah diberikan oleh dosen pembimbing kami mata kuliah evaluasi proyek. Dan di sini ada tertera soal ujian akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026. Baik, langsung saja soal yang pertama. Next. Di sini tertera soal yang pertama, evaluasi proyek merupakan bagian penting dalam manajemen proyek. Jelaskan definisi evaluasi proyek. Jadi, evaluasi proyek adalah bagaimana sebuah proyek itu baik atau tidaknya itu ditentukan oleh evaluasi proyek. Makanya, evaluasi proyek itu definisinya adalah proses menilai apakah sebuah proyek itu layak dikerjakan atau berhasil atau tidaknya. Dan analisis peran serta pentingnya evaluasi pada 3 tahapan utama. Nah, di sini memang tertera 3 tahapan utama seperti yang telah dipelajari, ada pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Pra pelaksanaan ini sebelum proyek dimulai. Nah, perannya apa? Untuk mengetahui rancangan, bahan, kemudian target selesai. Nah, itu peran di pra pelaksanaan. Kemudian di pelaksanaan untuk mengetahui seberapa besar, seberapa berhasil rencana yang sudah diselenggarakan dalam tahap rencana. Nah, kemudian di pasca pelaksanaan untuk menilai apakah sebuah rencana proyek yang akan dilakukan itu benar-benar berhasil, apakah sesuai target, apakah sudah berdampak pada masyarakat atau belum. Nah, itulah peran dari pasca pelaksanaan. Bagaimana evaluasi pada setiap tahap dapat membantu meningkatkan efektivitas. Nah, secara otomatis dapat meningkatkan efektivitas karena tujuan dari sebuah proyek akan lebih mudah tercapai. Kemudian dikatakan efisiensi ketika waktu serta tenaga itu lebih hemat. Bahkan biaya juga lebih hemat ketika ketiga tahap ini dilaksanakan dengan baik. Dan akhirnya akan membantu meningkatkan peluang keberhasilan sebuah proyek. Berikan contoh yang relevan. Di sini saya akan memberikan contoh pembangunan jalan tol oleh pemerintah. Nah, ketika tahap pra pelaksanaan sebelum proyek dimulai itu biasanya pemerintah akan mengadakan rancangan akan bahan, target selesai, kemudian waktu yang akan dikerjakan berapa lama dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian di pelaksanaan itu biasa tahap pengawasan. Pemerintah mengawasi apakah sudah sesuai dengan rancangan-rancangan yang telah dirancang. Dan di pasca pelaksanaan setelah tol itu selesai, apakah tol itu akhirnya dapat membantu pengemudi untuk cepat sampai ke tujuannya atau tidak. Next. Baik, di sini contoh yang kedua. Setiap proyek pasti memiliki hasil yang berbeda. Kadangkala sebuah proyek memiliki kendala yang akhirnya proyek gagal mencapai tujuannya. Maka faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan proyek tersebut? Jadi kegagalan dalam sebuah proyek itu nggak hanya dari satu sumber, tapi dari banyak sumber. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 sumber atau 3 faktor masalah. Yang pertama, faktornya adalah perencanaan yang kurang matang. Nah, biasanya proyek-proyek itu, terutama kepala proyek, berencana itu tidak matang, tidak dipikirkan ke depannya. Biasanya yang akibatnya biaya kurang, kemudian target waktunya tidak jelas, pembagian kerja juga kurang tepat, akhirnya menyebabkan proyek itu gagal. Kemudian yang kedua adalah kemampuan manajemen yang kurang baik. Nah, ketika pembagian kerja seperti yang saya bilang itu masih tidak terkoordinasi dengan baik, maka akhirnya menyebabkan kegagalan proyek. Dan yang terakhir adalah pembengkakan biaya. Nah, ini biasa terjadi karena biaya-biaya itu tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya terjadi pembengkakan biaya. Salah satu contoh kegagalan proyek yang saya ketahui itu pernah terjadi pada tahun 2024, tepatnya di September, di Sport Center Sumatera Utara. Nah, itu pernah dikatakan dalam sebuah media bahwa terjadi kegagalan proyek. Nah, letaknya adalah di waktunya, tidak selesai tepat pada waktunya. Hal ini timbul karena kurangnya pengawasan yang ketat dan perencanaan yang matang. Akhirnya menyebabkan proyek tersebut tidak selesai tepat pada waktunya. Next.
Nah, jika kamu menjadi konsultan proyek dan harus mengevaluasi sebuah proyek, menurut kamu aspek apa yang paling penting untuk diprioritaskan dalam melakukan evaluasi tersebut? Nah, aspek yang paling penting yang akan saya prioritaskan adalah aspek perencanaan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika perencanaannya sudah matang, maka secara otomatis itu kedepannya kegiatan proyek akan berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi ketika perencanaan juga kurang baik, maka kita nggak tahu nih apa yang mau akan kita kerjakan. Alasan kenapa aspek yang kamu pilih dia nggak berpengaruh besar atau krusial terhadap keberhasilan proyek kamu, maka di sini saya akan memberikan alasan bahwa perencanaan adalah fondasi yang paling penting untuk setiap proyek-proyek. Maka ketika perencanaannya baik, nah di dalam perencanaan kan itu akan dibahas pembagian kerja tim, biaya yang diperlukan, bahkan risiko-risiko yang mungkin terjadi pun dijelaskan di sana. Nah, secara otomatis ketika timbul masalah bisa langsung dipecahkan untuk meminimalisir risiko-risiko lain yang terjadi. Itulah sebabnya saya ambil aspek perencanaan, karena aspek perencanaan ini menurut saya aspek yang paling penting jika saya insya Allah atas izin Allah menjadi konsultan proyek. Next. Baik, itu saja pembahasan dari jawaban saya mata kuliah evaluasi proyek ujian akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026. Saya Ahmad Fatur Rahman, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.